Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Tidak boleh ada kezaliman, mengambil haknya orang lain. Bapak ibu datang ke saya, butuh uang 100 juta. Ini Ustaz, saya butuh 100 juta. Jaminannya surat ruko saya, surat apartemen saya, nilainya 500 juta tuh. 1 bulan saya bayar. Baiklah. Setelah 1 bulan, bapak yang pinjam uang sama saya 100 juta, tidak bisa kembaliin. Bagaimana hukum syari'inya? Apakah apartemennya langsung saya ambil dengan nilai 500 juta? Nggak boleh. Gharar namanya, gitu kan? Jadi saya boleh menjual, boleh melelang. Misal laku 400 juta. Saya ambil 100 juta uang saya, 300 juta saya kembalikan ke dia. Nggak boleh hangus, gitu kan? Ini nggak ada haknya untuk menghanguskan. Itu hukum syar'inya yang sebenarnya. Kalau cara-cara selain daripada ini, hangus kalau tidak dipakai, nanti bayar lagi premi baru, gitu kan? Atau misalnya ada hal-hal yang sering dipermainkan, kayak kita tahu, tidak itu sudah rahasia umum. Orang kalau masuk asuransi sekarang, begitu dia komplain harus bayar 200.000 per kejadian, gitu kan? Atau bahkan bisa lebih daripada itu. Sering kali bahkan rekayasa yang terjadi. Dia harusnya komplain peraturan 3 hari dari kejadian, ternyata sudah sebulan baru dilaporin. Mungkin kejadiannya terjadi dia yang salah, dia bahasakan orang lain yang salah, dan beragam macam rekayasa. Hanya ada kedustaan kan di situ. Kadang-kadang bahkan bengkelnya mengatakan, sudah saya tulis aja klaimnya 5 masalah, nanti saya pilokskan baru semuanya. Jadi menipu perusahaan asuransi yang kena tipu. Asuransinya juga dapat keuntungan banyak kalau orang tidak komplain, dan memang perusahaan paling untung di dunia perusahaan asuransi. Dari 100% nasabah yang masuk, yang komplain itu 10%, 20% paling banyak. Ya 80% itu tidak komplain. Dan selalu iming-imingnya seperti asuransi kesehatan, nanti kalau Anda rawat nginap, itu nanti. Kalau iya, kalau enggak, belum tentu. Ada orang sampai 5 tahun, 10 tahun nggak pernah rawat nginap, gitu kan? Nggak ada hubungannya. Maka saya sarankan secara pribadi, kalau ada yang sesuai dengan syariat Anda ikuti, kalau tidak Anda tabung saja sendiri uangnya, dan nanti kalau diperlukan baru Anda lakukan. Allahu a'lam, gitu kan? Itu saran saya. Kalau ada terlanjur berikan oleh perusahaan, Anda cukup memakai sesuai dengan dana yang Anda pakai, yang Anda store. Misal gini, gaji saya dipotong setiap bulan premi 50.000, gitu kan? Kemudian saya masuk rumah sakit, dibayar dengan asuransi. Sakit saya ternyata 150.000. Udah kita pakai 50.000 saja, 100.000 kita yang bayar. Itu kalau mau aman secara syar'i. Ini kan sekarang tanya hukum syar'inya ya. Maka saya jelaskan secara syar'i seperti itu. Allahu a'lam, ini yang saya tahu.